Ketakutan terhadap risiko yang tidak diinginkan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dunia. Tak terkecuali dalam ajaran Islam, di mana hal tersebut telah diatur dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, maupun ijma para ulama. Takaful atau ta'awun dapat diterjemahkan sebagai asuransi, namun tentu dengan mengedepankan nilai-nilai syar'i di dalamnya. Potensi dan prospek asuransi syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Ini mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sementara kesadaran masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai Islam saat ini tengah menemukan girohnya. Islam tak hanya dipandang sebagai ritual agama, namun juga sebagai gaya hidup. Keinginan untuk melaksanakan ajarannya secara kafah tentu menjadi alasan mengapa prospek asuransi syariah terbuka lebar. Didirikan pada 2003, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia terus berupaya menciptakan dan memelihara kerjasama yang saling memberikan maslahat dalam usahanya mengembangkan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia. Industri asuransi syariah memiliki peluang besar untuk memperkuat rantai nilai halal, baik melalui industri produk halal maupun industri keuangan syariah. Hal ini diejawantahkan dalam beragam aktivitas yang telah dilaksanakan sepanjang 20 tahun usianya. Sebagai anggota Dewan Asuransi Indonesia, AASI berkomitmen menampung aspirasi para anggotanya. Selain itu, AASI juga berupaya mewujudkan peran serta industri ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AASI juga berperan mewakili kepentingan anggotanya baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha anggotanya, AASI bertugas meningkatkan peran serta mereka dalam perekonomian nasional. Memasuki usia 20 tahun, AASI berusaha gencar meliterasi masyarakat agar lebih mengenal manfaat asuransi syariah. Saya minta asuransi syariah pertama terus mendorong literasi keuangan syariah masyarakat, terutama asuransi syariah. Tujuan akhirnya tentu saja adalah kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum Pak Erwin. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam, Bu. Baik Pak, suaranya sudah jelas. Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa kumpul bersilaturahim dan insya Allah mengikuti acara ini dalam keadaan baik. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan di masa jahiliyah ke alam yang penuh terang benderang, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama izinkan saya menyambut Bapak Muhammad Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Erwin. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Insya Allah Pak Muhammad Faisal akan menjadi narasumber kita untuk pembahasan di Bincang Fatwa kali ini, yang kita akan bicara tentang inovasi akad dalam asuransi syariah. Ini sebelum kita lanjut, saya akan bacakan susunan acara. Izinkan saya, Erwin Lukman, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, memandu kegiatan ini dan juga akan dibantu dari rekan-rekan dari staf sekretariat ASI. Izinkan saya menyampaikan susunan dan rangkaian kegiatan kita di sore hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, kita akan mengikuti pembacaan kalam ilahi dan dilanjutkan dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Hafiz Asmi. Kemudian moderator nanti saya sendiri akan menyampaikan beberapa poin-poin terkait dengan tema yang dibahas. Kemudian kita akan dengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Faisal. Kemudian kita akan membuka kesempatan diskusi atau tanya jawab, dan begitu nanti dengan penutup. Untuk itu sebagai pembuka kegiatan, kita persilakan Saudara Hafiz untuk membaca kalam dan juga kita buka dengan doa. Pak Fadol, Pak Mas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul Azim. Sebelum kita memulai kegiatan bincang fatwa pada siang hari yang berbahagia ini, untuk mengawali dan demi keberkahan kita pada acara siang hari ini, alangkah baiknya marilah sejenak kita bersama-sama mengangkat tangan kita, menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan sebagaimana mestinya. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan wa'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ni'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا اصلح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم أنت الميسر وأنت المسهل يسر لنا أمورنا وحقق لنا مطلوبتنا وسخر لنا ما هو خير لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, jadikanlah acara kami pada siang hari ini sebagai acara yang membawa rahmat, taufik dan keberkahan bagi kita semua. Kiranya acara ini dapat menjadi pintu dan jalan bagi kami untuk menambah wawasan serta pengetahuan kami insan perasuransian syariah Indonesia. Ya Allah ya Rabb, kami meminta kemudahan darimu dari setiap urusan kami, karena Engkaulah yang menjadikan kesulitan menjadi mudah dan Engkau yang menjadikan segala kesempitan menjadi lapang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hafiz atas pembacaan kalam ilahi dan juga doa yang mudah-mudahan diijabah oleh Subhanahu wa taala dan menjadi pembuka pertemuan kita menjadi sebuah keberkahan. Bapak dan Ibu, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di sini Bapak Muhammad Faisal selaku perwakilan dari Dewan Syariah Nasional. Kita kita bacakan sedikit ya CV beliau. Izin Pak Ustadz, ini kita sampaikan dulu sedikit supaya rekan-rekan juga lebih mengenal narasumber kita di kesempatan kali ini. Nama lengkap beliau Muhammad Faisal LC.MA, panggilannya Ustadz Faisal. Tinggal di Jakarta Selatan, kemudian pendidikannya itu dari SD di Jakarta Barat, SMP di Semarang, SMA juga di Semarang ya, di Semarang. Ya, kemudian masih lanjut lagi SMA-nya berarti di Semarang dan juga di Kairo. Lanjut mengikuti kuliah Syariah Islamiyah di Al-Azhar Kairo tahun 97 berarti lagi ini ya, lagi rame-ramenya ya, lagi peristiwa Tahrir Square ya kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Krisis itu. Ya, lagi masa-masa ininya kritis ya gitu ya. 2022 beliau menyelesaikan pasca sarjana dengan gelar MA di Universitas Bangsaan Malaysia Selangor. Jadi kalau lihat dari runtutannya, sebagian besar hidup beliau ini juga di luar Indonesia nih. Ini ada diaspora yang telah kembali kali. Dan beliau saat ini duduk di Dewan Syariah Nasional, dan alhamdulillah di kesempatan
sore hari ini insya Allah akan membahas tentang inovasi. Nah, nanti insya Allah Ustadz Faisal ini akan menyampaikan beberapa update terkini, beberapa fatwa maupun taklimat yang akan dikeluarkan atau yang sudah dikeluarkan dari Dewan Syariah Nasional. Artinya adalah bahwa bicara tentang fatwa selaku bagian dari muamalah tentu sifatnya dinamis. Artinya seiringnya perkembangan waktu, perkembangan zaman, ini juga akan bisa berkembang. Nah, ada beberapa katakanlah aturan-aturan baru yang belum diatur sebelumnya atau perlu diatur. Nah, ini kelihatannya adalah bagian atau dari tugas pokok daripada Dewan Syariah Nasional. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai, saya mungkin barangkali ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Muhammad Faisal untuk menyampaikan paparan materi beliau. Ini ada 2 pokok materi ya, kita lihat, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Dan mungkin barangkali maksimum 30 menit kali Ustadz ya. Jadi barangkali kita kesempatan kepada rekan-rekan yang mau bertanya, mengeksplor, melakukan elaborasi. Untuk itu barangkali kami beri kesempatan kepada Ustadz Faisal dan mohon dibantu penayangannya dari rekan-rekan sekretariat. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin, izin share dari saya aja ya Pak. Oh boleh, silakan. Saya nanti mengatur kecepatan presentasinya lebih ini. Silakan. Mungkin sudah diberikan ini akses, nah, silakan Ustaz. Ya. Untuk seluruh teman-teman di AASI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sengaja memberikan 2 bahan dan saya tidak berpretensi dua-duanya harus di ini, cuma karena saya kalau bisa nih Pak Erwin sedang mau kasih masukan juga bahwa ini acara yang bagus sekali untuk teman-teman inovasi akad dalam asuransi syariah, tetapi saya tadinya berharap formatnya adalah kami mendapatkan pertanyaan sebelumnya lalu kami membahasnya ya. Jadi ketika begini saya pun tanya kepada Pak Agus, ini saya memberikan, mereka mendengarkan atau mereka bertanya kemudian kami berusaha menjawab gitu. Karena kalau bicara inovasi tentunya praktisi jauh lebih jago dibandingkan bahkan para ulama sekalipun gitu ya, karena inovasi itu adanya di sisi praktik gitu. Nah, jadi saya berharap sih ke depan teman-teman yang dari dari AASI dalam konteks acara ini mengajukan satu hal yang dianggap menarik dan layak dipasarkan, lalu dipertanyakan, diminta kajiannya oleh salah satu anggota DSN UMUI, diminta untuk memberikan masukannya. Itu saya rasa jauh lebih berarti. Artinya memang ada bolanya tuh karena inovasi, bolanya tuh dari praktisi gitu, kemudian dibahas. Tetapi saya perlu kasih catatan, ketika nanti anggota DSN menjawabnya itu bukan bagian dari jawaban DSN, tetapi setidaknya para anggota di ASI sudah mengetahui ini jejaknya. Artinya ketika kemudian mengajukan masalah ini ke DSN, setidaknya sudah bisa, kami punya kajiannya loh Pak, gini gitu. Ya sebenarnya kajian orang DSN juga gitu. Itu jauh lebih menarik. Tetapi oke, tidak ada masalah. Jadi kebetulan kita juga baru ada di depan kita taklimat tentang akad hibah mu'allaqah bisyart pada produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan investasi. Ini kebetulan masih hangat. Jadi inilah yang saya angkat sama isu ini. Sudah lama sebenarnya muncul pertanyaan, waktu itu salah satunya mengenai covering asuransi untuk para turis atau untuk perjalanan suci untuk non muslim seperti ke Bethlehem untuk masyarakat Yahudi Indonesia umpamanya contoh, kemudian ke Vatikan untuk masyarakat Kristiani, itu bagaimana, termasuk juga covering gereja itu juga
itu makanya mengapa kemudian di materi kedua kemudian saya angkat juga. Tapi saya tidak mempretensi ya, tidak mengharapkan dua-duanya diangkat kalau memang keterbatasan waktu, tidak. Santai sajalah gitu ya. Santai saja semampunya. Dan insya Allah untuk yang ini saya usahakan 15 menit yang ini, nanti untuk yang kedua mungkin tidak sampai 10 menit lah gitu ya. Baik, kita mulai dulu. Ini mengenai, jadi sebelumnya isunya adalah untuk ini isunya datang seorang satu perusahaan, satu lembaga, dia bilang kami mau bikin begini Pak, kalau di asuransi jiwa itu nanti bisa dia bisa diamkan uang dia selama sekian tahun, 5 tahun, maka kami mau kasih bonus Pak, berupa apa, nilainya lumayan lah gitu ya, nanti kami kasih bonus. Gimana? Waktu itu DSN MUI sudah mengizinkan untuk non-PAID, tetapi sekarangnya permasalahannya di PAID. Kebetulan waktu lembaga itu datang ke saya ada mendengar, dan mungkin mereka sedikit agak ya kalau dalam tanda kutip protes gitu. Kalau non-PAID boleh, kenapa PAID tidak boleh? Waktu itu saya masih ingat saya jawab, permasalahannya tidak sederhana di PAID, saya bilang. Jadi nanti kawan-kawan mungkin di sini ada juga mungkin yang bertanya kenapa. Jadi isunya adalah peserta membiarkan uang dia, tidak ada klaim dan tidak apa-apa selama 5 tahun, lalu ada bonus untuk dia. Non-PAID kita tidak keberatan sama sekali. Di PAID kita masih pikir-pikir bisa atau tidak. Mengapa? Di sini saya mau jelaskan kepada kawan-kawan semua yang hadir di sini. Di PAID itu ada investasi. Di investasi itu prinsipnya adalah la tadri nafsun mada taksibu godan. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perolehnya esok. Ini prinsip investasi di dalam Al-Quran. Nah, ketika peserta di dalam asuransi jiwa atau yang bisa jadi yang lainnya memberikan kontribusi yang terpecah menjadi 3, yaitu ujroh, fee untuk perusahaan, tabaruk, dan satu lagi untuk investasi, maka ada sisi investasi. Nah, ketika investasi dijanjikan sebuah bonus, kami khawatir ini bertabrakan dengan yang prinsip tadi, yaitu seseorang tidak mengetahui apa yang akan diperolehnya esok. Itu. Jadi akhirnya kami pikir waktu itu janjinya sebulan, tapi rupanya cukup lama juga akhirnya, dan akhirnya DSN MUI mengizinkan juga dengan syarat-syarat tertentu. Untuk kawan-kawan yang ada di sini semuanya, saya yakin sudah mengetahui, ini hanya contoh saja ya di depan kita, tapi saya yakin kawan-kawan semua sudah mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan asuransi yang ada unsur investasinya itu bisa wakalah bil ujroh. Kalau ini yang terjadi, maka kita bisa lihat di sini bahwa perusahaan tidak mengambil apapun kecuali fee ketika mengelola dana investasi, bukan dana tabaruk ya, ketika mengelola dana investasinya. Itu yang wakalah bil ujroh. Kemudian di depan kita ini ada kombinasi wakalah bil ujroh dan mudorobah. Artinya untuk dana investasi yang dilakukan adalah mudorobah. Jadi perusahaan mengelola dana investasinya sebagai pengelola, kemudian dia berhak atas profit dengan pembagian distribusi profit sekian persen untuk perusahaan dan sekian persen untuk peserta. Begitu. Itu kemudian ada lagi model ketiga, yaitu pengelolaan investasinya. Saya ulangi, pengelolaan dana investasinya menggunakan prinsip mudorobah dan mustarokah. Itu. Nah, kalau begini, ini artinya perusahaan di samping mengelola dana investasi, dia juga punya dana sendiri yang digabung kemudian dikelola bareng. Nah, dalam hal itu semuanya cara perhitungan pembagian profitnya jika ada sudah diatur di dalam fatwa DSN MUI. Sampai sini saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua mengenai isi taklimat, mengenai akad hibah mu'allaqah bisyat pada produk yang sifatnya asuransi yang sifatnya PAID. Di sini ada dasar hukum. Saya sedikit cerita. Ada cerita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasul ini pernah menjanjikan akan memberi sesuatu kepada sahabat namanya Jabir. Rasul bilang kepada Jabir, intinya saja ya,
Rasul bilang kepada Jabir, Jabir, kalau aset dari Bahrain itu datang ke Madinah, nanti kamu beri sekian, 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 kata Nabi Muhammad SAW. Sayangnya pada saat aset datang dari Bahrain itu, aset yang saya maksud di sini adalah jizyah ya. Jadi jizyah itu semacam pungutan yang dikutip dari non-muslim untuk pemerintah. Ketika tiba aset itu, sayangnya Rasulullah SAW sudah wafat. Lalu Abu Bakar, pemimpin pengganti Rasul SAW, itu kemudian mengumumkan siapa saja yang Rasul pernah utang kepadanya atau pernah berjanji, silakan datang ke saya untuk menuntutnya kepada saya. Jabir pun datang. Jabir datang, akhirnya diberilah Jabir sebesar 500. Saya menduga 500 dirham di sini satuan unitnya, dan bahkan ditambah 2 kali lipatnya sehingga total menjadi 1.500. Apa yang didapat dari hadis ini terkait dengan masalah kita? Yang didapat adalah bahwa seseorang boleh berjanji memberikan sesuatu dengan dikaitkan pada satu event, pada satu syarat, yaitu apa? Jabir, aku beri kamu nanti kalau uang dari sana datang, aku kasih ke kamu. Kalau datang, aku kasih ke kamu. Nah, dalam konteks asuransi syariah kita, peserta, jika kamu bisa mempertahankan uang kamu selama 5 tahun, maka kamu akan saya beri sekian. Ini sama secara prinsip dengan apa yang saya kutip sebagai dasar hukum di sini. Kemudian dalam taklimat Yayasan MUI U209, taklimat itu pemberitahuan kalau semacam OJK SE gitu ya, taklimat itu SE lah. Itu 209 DSN sudah mengizinkan praktek hibah mu'allaqah bisyarat dengan syarat dana yang dihibahkan itu harus diambil dari dana perusahaan, tidak boleh dari dana tabaru, jelas itu tidak boleh karena perusahaan tidak punya hak membagi-bagikan dana tabaru. Kemudian pada PAIDI juga akhirnya DSN membolehkan dengan syarat seperti berikut. Yang pertama, dana pemberian berasal dari perusahaan. Itu perusahaan sebenarnya ini tidak harus. Di sini dikatakan dana pemberian berasal dari perusahaan yang diambil dari bagian ujroh yang menjadi hak perusahaan. Tidak harus sebenarnya, tidak harus dari bagian hak ujroh perusahaan yang terima selama ini. Tidak. Boleh saja dari kantong perusahaan yang manapun, dari pos mana, dana manapun, yang penting adalah dari perusahaan. Bukan didapatkan dari pertama alokasi dana investasi peserta, bukan itu, dan juga bukan diambil dari dana tabaru. Kemudian, perusahaan berhak menetapkan syarat-syarat dan kriteria penerima pemberian selama tidak menjurus pada praktik riba. Artinya perusahaan dipersilahkan untuk bikin aturan-aturan. Secara sederhana dalam bahasa Betawi maka begini, lu gue kasih kalau begininya tuh terserah perusahaan deh, kata perusahaan, kata DSN, terserah, tapi jangan menjurus kepada praktik riba. Jangan menjurus pada praktik riba. Apa maksudnya? Baik, begini. Yang jangan sampai pemberian ini arah-arahnya adalah pada penjaminan modal investasi peserta. Saya akan contohkan seperti ini sederhananya. Saya bilang kepada Pak Erwin, saya ada dana ini 500 juta, tolong Pak Erwin kelola, dan saya minta syarat Pak Erwin. Kalau nanti rugi, Pak Erwin itu mengganti ya senilai modalnya saja. Saya minta keuntungannya nggak usah deh. Yang penting balik modal saya. Nah, kayak begini ini, jika syaratnya memang datang dari saya, bukan dari Pak Erwin yang menawarkan secara sukarela, tapi datang dari saya permintaan ini menjurus pada praktik riba, karena penjaminan modal investasi di dalam Islam ini tidak boleh. Baik, kemudian pemberian tidak boleh dikaitkan atau berpengaruh terhadap besaran imbalan hasil investasi peserta asuransi. Ini tidak boleh, jelas, karena ini kesannya juga seperti praktik riba. Yang ke D, waktu pemberian disepakati dalam perjanjian polis. Ini dalam rangka transparansi yang ujung-ujungnya adalah mau mengelakkan konflik antara peserta dengan perusahaan. Kemudian yang E, pemberian diberikan kepada peserta boleh dalam bentuk barang, jasa, atau uang. Jadi tidak dibatasi uang saja. Yang terakhir adalah kebijakan pemberian harus diatur dalam perjanjian asuransi polis. Itu ya, ini sebenarnya identik dengan yang D.
Dan produk tersebut harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah harus tanda tangan untuk memastikan bahwa A sampai E itu terpenuhi. Itu pentingnya agar jadi perusahaan tidak bisa membuat produk ini tanpa pengetahuan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Baik, mengenai tadi yang mengapa produk ini ketika dimintakan info persetujuannya ke DSN UMI mengalami sedikit agak lama begitu ya. Ini dia masalahnya adalah di Fatwa 105 DSN UMI mengatakan pengelola, ingat, perusahaan asuransi yang membuka ruang investasi itu pada dasarnya adalah pengelola investasi. Ini dia, pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian itu akibat ta'adi, memang tindakan ngawur si perusahaan asuransinya, tafrid, kesembronoan, ketidakhati-hatian perusahaan asuransinya, atau mukhalafatus syurut, bertentangan dengan syarat-syarat kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan saat polis diterbitkan. Yang kedua, pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Ini dia, pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Dan ini kalau bisa saya rincikan, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, di dalam konteks kita, hibah mu'allaqah bisyarat, terlihat sekali ada kesan, saya tidak mengatakan pasti, tapi ada kesan bahwa jika Anda membiarkan uang investasi Anda berada pada kami, kata perusahaan asuransi syariah, selama 5 tahun kami akan berikan bonus sekian. Ini terkesan seperti penjaminan pengembalian modal oleh perusahaan. Nah, tetapi ini tidak apa-apa. Kenapa? Sebab Fatwa DSN MUI mengatakan pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri, bukan atas permintaan pemilik modal. Dalam konteks kita adalah peserta. Artinya, jika memang ini adalah memang kesukarelaan yang diberikan kepada pengelola, dalam hal ini perusahaan asuransi, maka tidak apa-apa. Itu yang akhirnya membuat DSN UMI akhirnya mengizinkan pemberian kepada peserta pada asuransi yang berunsur PAID. Baik, yang berikutnya saya abaikan kecuali ada yang mau minta keterangan secara khusus mengenai standar nomor 55 AOIP tentang hadiah yang diberikan oleh perusahaan pengelola investasi kepada pemilik dana. Ini memiliki kaitan dengan masalah kita, tetapi saya tidak ingin ini dilebarkan kecuali atas permintaan. Baik, itu yang pertama. Saya rasa ini dulu kali Pak Erwin, biar nanti yang itu yang, atau mau dilanjut dengan materi yang berikutnya. Silakan Pak Erwin memberikan nasihat ke saya, mana yang terbaik. Pak Erwin atau Bu Jihan atau siapapun. Baik, ada Ya, peserta anonimus, tidak ada nama partisipan. Taklimat ini hanya untuk PAID kah? Tidak. Sebelum justru taklimat ini keluar setelah taklimat sebelumnya yang bukan untuk PAID. Jadi pada akhirnya sih PAID tidak PAID, pemberian seperti ini diizinkan. Itu jawaban saya. Begitu, silakan siapa moderatornya, atau ingin saya lanjut ke masalah berikutnya, atau ini sementara ini dulu. Lanjut aja dulu Pak, silakan. Gimana? Lanjut dulu Pak, silakan. Oke. Ya. Saya akan tayangkan screen berikutnya, yaitu mengenai i'anah alal haram. I'anah alal haram itu dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya membantu perbuatan haram, Tadi di ayat yang dibaca oleh Mas Hafid itu jelas di sana, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang mengakibatkan permusuhan. Seperti itu, jangan saling menolong. Itu prinsip. Artinya semua perbuatan, jelas sekali, perbuatan yang membantu terjadinya dosa, maka itu adalah dosa.
itu jelas. Ini kajian ini saya perlu kasih catatan, kajian di depan Anda semua ini bukan kajian saya ya. Ini kajian Ustadz Oni Syahroni. Kebetulan ada sama saya, jadi saya kebetulan kita mengkaji bersama-sama, dan ini yang nulis beliau, jadi ini tulisan beliau bukan saya, tetapi saya ikut terlibat di dalamnya. Baik, saya ingin di depan kita ini saya mau berikan pengetahuan kepada teman-teman yang ada di sini mengenai masalah fikih yang terkait dengan membantu perbuatan dosa. Yang pertama, membantu perbuatan dosa itu adalah dosa, itu jelas. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa membantu dosa itu tidak dosa. Tidak ada. Semua sepakat membantu dosa itu dosa. Gitu. Nah, cuma permasalahannya yang muncul, yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para pakar hukum Islam adalah bagaimana bentuk bantuan dosa itu. Bagaimana bentuk bantuan? Apakah sebuah aktivitas dinilai sebagai membantu dosa atau tidak? Di situ masalahnya. Bahwa membantu dosa itu adalah dosa, jelas. Tetapi masalahnya adalah apakah praktek A, aktivitas B itu dinilai sebagai membantu perbuatan dosa atau tidak? Ini yang menjadi masalah. Batasannya seperti apa sih membantu dosa? Kalau saya umpamanya sebuah pabrik yang membuat bikini atau pakaian renang untuk wanita yang bentuknya tentu ya seperti itu, bukan pakaian renang yang tertutup ya, pakaian renang yang terbuka. Apakah saya berdosa karena saya ikut membantu terciptanya dosa, yaitu membiarkan para wanita muslimah membuka auratnya? Seperti itu. Apakah usaha saya membuat pakaian bikini itu membantu dosa? Nah, aktivitas yang mana yang membantu dosa ini yang memunculkan perbedaan pendapat, bukan masalah membantu dosanya. Ingat, saya ulang-ulang lagi supaya ini dapat dipahami dengan baik. Muncul satu tokoh namanya Abu Hanifah, seorang perintis madrasah atau school, Islamic Law School ya. Jadi sekolah hukum Islam, ini salah satu perintis yang tertua ini adalah Abu Hanifah. Beliau lahir pada 80 Hijriah. Sekarang kita di 1445, jadi sekitar 14 abad yang lalu. Abu Hanifah. Beliau mengatakan gini, kalau perbuatan yang dilakukannya itu adalah maksiat, lalu menghasilkan maksiat, kalau yang dilakukannya itu adalah perbuatan dosa yang akibatnya menimbulkan dosa yang lain, maka itulah yang disebut dengan membantu perbuatan dosa. Tapi kalau perbuatan yang dilakukannya itu sendiri bukan sebuah dosa, lalu menghasilkan sebuah dosa, tetapi dosanya bukan dilakukan oleh dia, tetapi oleh orang lain, maka itu tidak membantu perbuatan dosa. Saya ulangi, saya akan contohkan kata Imam Abu Hanifah begini. Kalau saya merenovasi gereja, maka kerjaan saya merenovasi gereja itu bukan membantu perbuatan dosa. Walaupun, kata Imam Abu Hanifah, aku tahu beribadah tidak kepada Allah itu sebuah dosa. Beribadah kepada Allah sebagaimana yang dilakukan dalam gereja itu sebuah dosa. Tetapi merenovasi gereja itu bukan membantu perbuatan dosa itu. Sebab apa? Sebab perbuatan dosa itu tidak dilakukan oleh tukang yang sedang merenovasi. Yang dilakukannya adalah hanya merenovasi, dan perbuatan merenovasi itu adalah perbuatan yang tidak ada masalah. Ada apa dengan renovasi? Kalau memang renovasi itu dilarang, maka semua renovasi, Anda merenovasi rumah Anda haram, gitu ya. Adapun kemudian kok muncul perbuatan dosa setelah itu bukan tanggung jawab si pelaku. Itu. Kalau kita pakai logika ini, maka yang terjadi adalah covering gereja tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita hanya mengelola dana gereja. Lalu dana gereja itu digunakan untuk apa? Untuk katakan untuk kepentingan gereja, yakni untuk kemaksiatan maksiat kepada Allah, itu urusan pelaku di gereja. Sementara kita, perusahaan asuransi, sekedar mengelolanya. Kami mengelolanya. Ada masalah dengan apa? Anggaplah ya, ada beberapa orang non-muslim pelaku maksiat, jelas-jelas dia pelaku maksiat. Kemudian menyerahkan dananya kepada kita untuk kita kelola demi kebaikan mereka. Tidak ada masalah. Kenapa? Dana itu netral, uang itu netral.
Mengelola dana juga perbuatan yang netral. Apa salahnya? Gitu. Itu kata Abu Hanifah. Sayangnya Abu Hanifah sendirian dalam hal ini meskipun beberapa ulama modern mengikuti garisnya. Jumhur itu ungkapan bahasa Arab yang artinya mayoritas. Mayoritas artinya selain Abu Hanifah mengatakan tidak bisa. I'anah alal haram, membantu perbuatan dosa itu terjadi pada dua kasus. Pertama, dia melakukan dosa itu sendiri yang mengakibatkan dosa lagi, dosa baru. Yang kedua adalah apa yang Anda lakukan tidak berdosa tetapi secara meyakinkan mengakibatkan timbulnya sebuah perbuatan dosa. Artinya itu yang nomor dua, melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada maksiat secara sengaja dan Anda tahu itu. Ya kalau tidak tahu nggak ada masalah ya. Anda tahu itu. Nah, disinilah kemudian akhirnya mengapa DSN MUI berkali-kali diterjang dengan pertanyaan apakah bisa covering gereja, apakah bisa bank syariah membiayai pembuatan kantor bank konvensional dan lain-lain. DSN sampai hari ini masih bergeming ya diam ya tidak bergeming maksudnya diam gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita mengakui bahwa menutup pintu ini rapat-rapat menggunakan teori jumhur akan sedikit banyak tidak mempersempit tetapi yang pasti tidak memperluas cakupan asuransi syariah kerjanya. Yang kedua, pakai prinsip Abu Hanifah kelihatannya kok juga ada kayak semacam ada ujung-ujung nanti di dalam nama baik perusahaan asuransi syariah karena bekerja ikut-ikut mengcovering gereja, mengcovering perjalanan non muslim untuk ibadah, itu juga mungkin akan memiliki akibat dari segi nama baik. Ya akhirnya sampai sekarang dan saya menduga sudah 2 tahun masalah ini DSN tidak menyikapinya dengan pasti dan kelihatannya lebih cenderung memberikan masalah ini kepada para DPS untuk memutuskannya. Dan ya akhirnya ya muncullah masalah ini terus diangkat terus oleh para praktisi ya, dan saya berharap para praktisi untuk udah ikut apa kata DPS-nya aja lah. Toh DSN juga sampai sekarang belum bisa memutuskan secara pasti mengenai teori jumhur kah atau teori Abu Hanifah kah, atau kombinasi di antaranya. Tapi kombinasi di antaranya sampai sekarang saya rasa tidak mengakibatkan munculnya pendapat ketiga dan saya pikir tidak akan memuaskan banyak orang juga. Demikian Pak Erwin yang bisa saya sampaikan, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya kita bukalah kalau mau ada yang tanya-tanya dan saya berharap teman-teman tidak berharap saya bisa menjawab semuanya gitu ya Pak. Baik. Terima kasih Ustaz Faisal. Sebelum kita lanjutkan Ustaz nih mumpung lagi semangat-semangatnya, saya minta panitia dari sekretariat untuk meminta pada seluruh peserta untuk kita hidupkan dulu sementara kamera untuk kita mengambil foto bersama sebagai bukti kehadiran kita di sini. Jadi nanti kita ada yang mau nanya, ketika ada yang mau nanya ini nih, kita tahu siapa yang nanya gitu Ustaz. Silakan dari sekretariat. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Baik, izin saya screenshot. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Aziza. Ustadz, ini tadi ada 2 poin penting. Yang pertama, beberapa fatwa dan yang kedua tentang pembahasan yang bisa disimpulkan apa ujungnya. Namun saya ada titipan pertanyaan ini dari seorang teman. Nanti sebelum saya buka, ini ada titipan pertanyaan ini udah beberapa waktu yang lalu ditanyakan kepada saya nih. Ini bicara tentang bagaimana sikap kita kalau kita tahu ada orang lain yang sebenarnya kan petik sesat. Bagaimana kita, apakah kita boleh membantunya atau tidak gitu. Yang diyakini oleh teman saya ada kesesatannya itu dari sisi tersebut akidah gitu. Nah ini gimana nih Ustadz Faisal nih? Kira-kira gimana? Kita bisa bantu, nggak bantu, atau kita apa nih? Ini
apa namanya udah bicara kita gitu ya, dan bicara secara hukumnya mungkin beda lah itu. Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Pak Erwin, maksudnya membantu ini dalam konteks asuransi atau maksudnya membantu dalam konteks apa ini? Ini ceritanya? Ya, kita di asuransi nanti sharing dari apa namanya pemerintah tahun kan alhamdulillah Papua. Nah ini ada teman kita yang kita bilang tidak hanya melenceng, ya masih satu apa ya kita tahu ada beberapa aliran-aliran yang kurang afiliasi sama dengan kita. Ini sebenarnya kalau bersamanya baik asuransi, tukaran ilmuwan atau gimana nih Ustaz? Baik. Silakan. Baik, ini saya memahaminya ini hubungan biasa ya Pak ya. Ini kita tidak sedang berbicara spesifik tentang asuransi ya. Artinya memang ini pertanyaan umum lah, artinya entah itu asuransi atau tidak asuransi. Jadi kalau ini kayaknya ketukannya ring deh Ustaz, bicara asuransi. Dalam asuransi Pak maksudnya? Ya, intinya asuransi lah, utamanya asuransi. Begini Pak, saya tidak melihat ada masalah dalam hal ini. Kenapa? Pertama, pemberian hadiah kepada non-muslim pernah dilakukan oleh Rasul. Non-muslim loh Pak, bukan non-muslim itu udah pasti sesat itu. Kalau teman kita ini sesatnya mungkin masih sesat dalam tanda petik ya gitu ya. Artinya ya sesat tapi dalam waktu yang sama menyatakan dirinya tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Artinya kalau ditanya itu kan artinya dibandingkan non-muslim kan jauh masih di bawah standar gitu ya. Dan Rasul pernah melakukan itu. Itu kalau dalam konteks memberikan pertolongan ya, itu hadiah itu jelas bantuan. Padahal kan terbuka kemungkinan hadiah Rasul digunakan untuk maksiat gitu ya. Yang kedua, dalam konteks berbisnis, jelas kita sering mendengar Rasulullah sering melakukan praktek. Madinah bukan satu ragam, Madinah banyak ragam, dan Yahudi merupakan mayoritas pemegang ekonomi Madinah pada saat Rasulullah awal-awal kedatangan beliau hijrah, dan itu dilakukan sama beliau. Jadi saya melihat tidak ada masalah di dalam hal ini pemberian hadiah kepada orang dalam tanda petik yang sesat, atau nggak usah pakai tanda petik, sesat sudah pasti. Tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah. Jadi masih ada sisi kemanusiaan yang membenarkan kita untuk membantunya gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Artinya dari sisi kemanusiaan, dari sisi apa namanya, berarti utuh lah ya, kira-kira gitu ya. Ya, tidak ada masalah. Kalau diperlukan nanti dukungan hadis atau Al-Quran kan ini perlu waktu Pak. Saya siapkan boleh nanti kalau memang untuk artinya mendukung jawaban saya gitu, supaya meyakinkan gitu. Ini masih ada sebenarnya tadi kan dari awal Ustaz Faisal menyatakan bahwa selebih enak itu kalau ada permintaan dan pertanyaan gitu ya, terkait apa sih yang perlu difatwakan, dikalimatkan. Sebenarnya kami sudah menyampaikan surat tertulis sebelumnya sudah kita diskusikan secara verbal berkali-kali. Permintaan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, yaitu permintaan fatwa bahwa sebenarnya ketika ada penggunaan dana halal lalu misalkan digunakan untuk sebuah proyek pembangunan, atau katakanlah untuk kebutuhan lainnya, maka boleh kami minta fatwa bahwa proyek tersebut harus diasuransikan, maka harus menggunakan asuransi dengan prinsip syariah. Saya sepertinya fatwa ini bukan kami belum dibahas karena ini memang sudah menjadi entah itu uang klimat untuk rekomendasi. Kami meyakini industri asuransi syariah, utamanya asuransi umum syariah, ini akan melonjak luar biasa besar. Karena kita meyakini ini sekarang misalnya sukuk retail 2019. Kita tahu sebagian besar sukuk itu dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur apapun bisa. Yang gedung sekolah, rumah sakit, gedung sekolah, bandara, ya. Secara ini saya hitung di teman-teman asuransi umum bisa tahu. Namanya asuransi umum pasti asuransikan. Jika dananya dari sukuk atau dana halal, atas nama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia meminta bahwa dosen memfatwakan bahwa seharusnya kalau dana-dana tersebut asuransinya maka harus asuransi syariah. Ini kan sebenarnya kita tidak mengambil piring orang lain, dan halal, kita hanya meminta sekian, minta
bukan seberpihakan sebenarnya. Pemerintah hanya mencatat bahwa ini kan film kita nih. Ini pertanyaan kami sudah balik tulis ke Dewan Syariah Nasional dan berarti mungkin di kesempatan ini bisa mendapatkan visi-visi kira arahnya kemana gitu. Tapi setelah itu kita tiga peserta nih ada kami silakan. Baik. Harusnya sih itu sih tidak harus dalam bentuk fatwa, itu cukup taklimat atau SE yang disebarkan oleh DSN MUI kepada lembaga-lembaga yang memang mengelola dana sukuk ini, dan itu linier, itu wajar, linier itu linier di menggunakan dana sukuk kok pakai asuransi konvensional kan nggak linier, justru itu linier, itu wajar, itu permintaan yang wajar. Bahkan secara tersirat kalau kita ambil itu SE tentang kewajiban travel menggunakan asuransi perjalanan syariah itu sebenarnya sudah bagian dari jawaban itu, karena itu sama kasus pada prinsipnya. Bagaimana bisa perjalanannya umroh lalu asuransinya konvensional, itu sebenarnya sudah sama kasusnya itu. Harusnya sih tidak perlu dalam bentuk fatwa, cukup SE. Cuma saya nggak tahu bagaimana DSN akan menyebarkan SE itu kepada siapa. Itu mungkin, itu satu. Harusnya sih itu linear. Harusnya Pak Erwin tolong ini lagi deh, kalau di dalam bahasa anak-anak gaul di forum itu di di ping Pak. Soalnya tekan AIC kami langsung dengan DSN dan kami sudah minta masukan. Ustadz Faisal ini juga akan memberi catatan karena kami juga sudah menampung beberapa masukan dari anggota. Insya Allah kami sampaikan langsung di pertemuan resmi secara fisik pada 24 insya Allah. Kalau 20 insya Allah kita sampaikan kembali. Ustadz, terima kasih. Siap. Saya akan bantu dorong nanti di saat kumpul-kumpul sama teman-teman DSN, dan itu permintaan yang wajar, masuk akal, dan saya secara pribadi juga tidak bisa dituduh saya bawa misi dan bawa dikasih duit oleh AASI gitu ya. Itu permintaan yang wajar, linear, dan wajar sekali itu, wajar sekali itu. Dan kalau Pak Erwin bicara dengan Pak Agus dalam hal ini ketua IKNB di DSN, saya yakin diiyakan secara langsung itu cuma mungkin harus di-up karena DSN itu kerjanya Masya Allah, saya melihat memang banyak pekerjaan yang keteteran gitu ya. Emang harus di-up atau di-ping untuk diingatkan, selalu dipanaskan kembali gitu. Stop. Terima kasih Ustaz Faisal. Sekalian kita buka kesempatan untuk langsung Ustaz Faisal, silakan. Boleh bertanya? Ada Pak Kristiawan dari Aceh. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya mungkin sinyalnya agak ini Pak. Ustaz Faisal mungkin hampir sama dengan Pak Erwin tadi gitu ya. Dalam kenyataan di lapangan itu ada beberapa perusahaan asuransi syariah itu, khususnya yang full fledged ya maupun yang unit usaha itu, dalam bermitra itu juga masih beda-beda gitu. Ada perusahaan asuransi syariah, dia hanya bisa bermitra dengan lembaga-lembaga syariah kan gitu ya. Katakan kalau perbankan harus bank syariah, kalau bank konven nggak bisa gitu kan. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang bisa gitu kan, yang boleh gitu ya. Misalnya secara pribadi saya ingin minta pendapat Bapak bagaimana berhubungan dengan kondisi di lapangan ini. Apakah memang tergantung misalnya DPS masing-masing atau memang sudah diatur dari DSN. Ini itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi Setiawan, kalau terkait dengan asuransi, DSN sepanjang pengetahuan saya belum menelurkan hal-hal yang berhubungan dengan kooperasi dengan konven, asuransi konven belum. Tetapi untuk perbankan sudah ada. Nah, intinya secara sederhana saya ingin membuat satu ilustrasi dan saya yakin Pak Setiawan langsung bisa menarik kesimpulan. Ini sebenarnya tidak perlu fatwa DSN, cukup di level DPS saja. Apa itu? Asumsikan asuransi syariah itu adalah seorang muslim, asumsikan asuransi konven itu orang kafir. Lalu Pak Setiawan sebagai muslim bekerja sama bisnis dengan orang kafir. Maka jawabannya sudah amat mudah. Intinya satu aja, yaitu apa? Jangan bisnis yang nggak benar ya, yang menurut Islam. Artinya ketika kooperasi
kerjasama itu ternyata menghasilkan hal-hal yang tidak bertentangan, saya tidak mengatakan sesuai, tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu adalah kooperasi atau kerjasama yang dihalalkan. Jadi tidak ada masalah, Pak. Dan itu cukup sampai di level DPS. DPS sudah bisa memahami itu. Nah, hanya saja secara administrasi tentu perlu ada persetujuan DPS supaya perusahaan tidak disalahkan sendirian kalau memang ditegur oleh DSN. Sebab DPS-nya menandatangani kooperasi itu. Jadi tidak ada masalah, Pak. Itu masalah yang menurut saya cukup sederhana. Pada prinsipnya orang Islam bisa berbisnis dengan orang kafir. Itu pada prinsipnya. Hanya saja kita kasih ketentuan bisnisnya yang benar ya. Yang benar di sini tentunya menurut kita, bukan menurut dia. Gitu ya. Nah, sudah lalu ditandatangani oleh DPS, isinya, oke, lakukan. Sudah seperti itu, Pak. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Kemudian untuk Pak Wicaksono, ada pertanyaan di QA, itu taklimat yang barusan Bapak angkat masalah PAID, apakah juga berkaitan dengan taklimat non-PAID? Ya, sama saja Pak, pada akhirnya bahwa perusahaan boleh memberikan sesuatu di sini bisa jasa, uang, barang kepada peserta dengan syarat diambil dari dana perusahaan sendiri. Jadi PAID non-PAID berlaku sama. Seperti itu Pak Bayu Wicaksono. Terima kasih Ustadz Faisal. Baik. Kalau boleh saya tambah pertanyaan, boleh Ustadz? Monggo silakan Pak. Silakan Pak Bayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terkait pertanyaan saya tadi itu berarti sama ya Ustadz ya. Kalau di non-PAID kan ada persyaratan untuk terkait ujroh. Berarti sama juga di situ ya. Ya terkait betul. ujrohnya. Betul. Sampai sekarang masalah ujroh DSN masih bersikeras dengan nilai ujroh maksudnya ya Pak ya. Iya, karena kan di taklimat sebelumnya yang khusus non-PAID itu ada ketentuan khusus terkait ujroh, Ustadz. Ya. Itu pertanyaan saya. Ya, sama Pak, sama. Masalah itu sama. Oke, baik. Jadi saya memahami bahwa sebagian praktisi menginginkan ujroh di level perusahaan bisa dimainkan gitu ya. Gitu saya tahu, tetapi DSN kelihatannya memiliki sikap yang bersikeras dalam hal ini. Termasuk juga masalah itu Pak, kelebihan kelebihan sisa dana Pak setelah surplus underwriting itu juga DSN juga punya sikap yang jelas sekali, bersikeras pada nilai yang sudah gitu. Saya tahu perusahaan menginginkan bisa lentur gitulah gitu. Kalau saya secara pribadi pernah saya sampaikan di DSN Pak, dibikin lentur saja. Dibikin lentur itu dengan begini, jika surplus underwriting nilainya sekian, maka untuk perusahaan sekian. Jika surplus underwriting mencapai lebih dari sekian, maka untuk perusahaan sekian. Jika begitu Pak, itu dalam konsepnya namanya menggunakan akad jualah. Jadi banyak opsi dan pilihan. Ya, jadi setidaknya mendorong perusahaan untuk bekerja lebih baik agar surplus underwriting itu semakin besar karena dia berharap dapat yang besar juga, seperti itu Pak. Tapi sementara ini apa yang saya jelaskan di sini, kecuali saya katakan sebagai DSN, maka adalah pendapat pribadi saya Pak, gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Faisal. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Ini Ustaz Faisal ini ada pertanyaan, ini tidak ada namanya, anonymous participant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Faisal dan Pak Erwin. Nomor 1, produk yang mengandung unsur investasi, apakah hibah boleh diberikan di akhir masa asuransi? Atau manfaat akhir masa asuransi pada produk yang mengandung unsur investasi hanya boleh dibolehkan dibayarkan dana investasi saja. Yang kedua, dalam memberikan hibah, pengelola memerlukan perhitungan tertentu untuk menentukan besaran hibah. Tak boleh pengelola boleh memberikan formula, misalnya hibah berupa sekian persen dari kontribusi. Terima kasih sebelumnya. Ini Ustaz Faisal ini barangkali sedikit komparasi. Kalau di Malaysia itu kan belum ada istilahnya alokasi surplus rating itu fix. Ini dikenalkan. Karena mereka juga menggunakan di awalnya. Difixkan, jadi semakin berhenti. Nah, dari dulu kayaknya di Indonesia di DSN ini kita nggak boleh mekanik gitu ya. Nah, ini kemarin sampai ini kan kayak kesannya
ada fiksasi di awal gitu. Nah, silakan isi. Jadi ini sebelum pertanyaan ya anonim ya. Jadi pertanyaan Pak Erwin dulu nih ya. Apa mau yang pertanyaan anonim dulu nih? Yang Ya, saya menyampaikan komparasi Ustaz. Oh gitu. Karena di Malaysia dulu kita masih menggunakan aplikasi Baroba, mereka kesurusan rating itu dengan misalkan kalau itu travel, perusahaan ekspor travel ini di akhir tahun itu akan kembali 5% misalkan gitu. Memperbolehkan berapa sebenarnya bagi hasil sesungguhnya. Mungkin kalau kayak kita di bank itu misalnya sebenarnya misalnya berapa 70-30 ya ekuivalen misalnya 4%. Nah ini juga ini bagi pertanyaan yang kita membutuhkan di beberapa konsumen lah gitu. Nah ini tapi dari ini kan gitu. Nah, memang serupa itu bahwa ada fiksasi tertentu misalnya yang pertanyaannya ada 9% dari kontribusi. Misalkan kontribusinya 1.000 misalkan kita presentasinya misalnya 5%, 10% itu kamu tidak. Jadi itu sih. Baik Pak. Ini Pak Erwin, saya mau kasih tahu Pak Erwin suaranya ini agak putus-putus Pak. Jadi saya menangkapnya harus benar-benar pasang telinga ini. Ya, betul. Oh gitu, mohon maaf tidak berarti di saya berarti yang agak jelek berarti ya. Saya coba juga off cam dulu sebentar ya Pak supaya lebih jelas ya Pak. Baik. Kepada Pak Anonim nih, peserta anonim ya. Ini kenapa harus membuatnya anonim ya? Ya, harusnya terbuka saja ini. Coba, nanti kita boleh cek ya Pak. Baik, untuk produk yang mengandung unsur investasi, apakah hibah boleh diberikan di akhir masa asuransi? Tidak ada masalah jika memang intinya tadi seperti saya ulangi kalimatnya yang dibuat oleh DSN. Perusahaan berhak menetapkan syarat-syarat dan kriteria penerima pemberian selama tidak menjurus pada praktik riba. Jadi itu bebas. Dalam hal ini lentur. Apakah boleh diberikan di akhir masa asuransi? Dalam hal ini jawaban saya adalah lentur, tidak ada masalah. Atau manfaat akhir masa asuransi pada produk yang mengandung unsur hanya boleh dibayarkan dana investasi saja. Nah, saya tidak memahami kalimat ini. Jadi saya tidak ingin berkomentar. Kemudian yang kedua, dalam memberikan hibah, pengelola memerlukan perhitungan tertentu untuk menentukan besaran hibah untuk peserta. Apakah boleh pengelola memberikan formula misalnya hibah berupa sekian persen dari kontribusi? Terima kasih sebelumnya. Yang saya pahami kontribusi yang dimaksud di sini mungkin maksudnya adalah ini ya bisa kontribusi itu berarti premi sebelum dibagi ya, atau maksudnya kontribusi ini kontribusi investasinya? Kalau maksud premi sebelum dibagi tidak ada masalah. Yang dilarang oleh DSN MUI adalah dalam formula Anda memasukkan imbal hasil investasi sebagai bagian atau variabel yang mempengaruhi nilainya pemberian. Besaran imbal hasil investasi Anda jadikan sebagai variabel dalam Excel Anda untuk menentukan nilai pemberian. Itu yang dilarang oleh DSN MUI. Mengapa? Bisa dipahami karena itu masih tebak-tebakan. Itu satu. Yang kedua, kalau memang belum wujud. Jika dia sudah wujud, berarti Anda mengaitkannya ini, dan ini memang DSN MUI anti sekali, yaitu apa? Berarti Anda sudah menjaminkan sebagian dari keuntungan investasi. Artinya gini, Anda sudah mengatakan bahwa investasi ini pasti untung dan Anda pasti dapat setidaknya sekian. Nah, ini yang DSN itu masih lentur kalau masalah yang dijamin adalah modal. Tapi DSN sudah anti sekali kalau yang dijamin itu adalah keuntungan. Bisa dipahami Bapak-Bapak ya. Jadi DSN itu kalau yang dijamin modal, DSN masih membolehkan di Fatwa 105. Asal itu atas kehendak perusahaan sendiri. Jangan ditekan ya sama pemodal atau peserta gitu. Yang kedua, kalau yang dijamin itu adalah keuntungannya, maka DSN itu udah pasti emoh. Nah, itu sebabnya karena hasil investasi atau keuntungan itu tidak boleh dijadikan acuan
atau variabel dalam membuat formula yang menentukan besarannya hibah atau bonus atau gimmick lainnya lah. Itu seperti itu, Pak. Jadi kalau di pertanyaan Bapak di sini misalnya berupa sekian persen dari kontribusi, nggak ada masalah karena ini kontribusi bukan hasil imbal investasi, tidak ada masalah, Pak. Itu yang pertanyaan Bapak yang nomor 2. Ada dari Pak Yasmin ini, Muhammad Yasmin. Saya jawab sekalian ya Pak Erwin ya, ada di QA. Silakan Pak Apakah Faisal. sudah ada fatwa jualah dapat digunakan dalam produk asuransi? Karena kalau pengajuan produk OJK ditanya fatwa DSN-nya mana? Ya, betul Pak. Sampai sekarang akad jualah belum ada di dalam produk-produk DSN yang berhubungan dengan asuransi. Belum ada sama sekali. Tetapi saya ingin mengatakan tidak tertutup kemungkinan ke depan akan ada. Salah satu model jualah yang saya tadi contoh pribadi, ini pendapat pribadi bukan DSN. Apa itu? Surplus underwriting itu sekian persen jika nilai surplus total underwriting di atas sekian. Sekian persen untuk perusahaan dari surplus underwriting jika nilai fix surplus underwriting di bawah nilai sekian rupiah. Dan begitu itu yang digunakan adalah jualah dalam pembagian surplus underwriting, dan ini pernah diajukan oleh seorang ulama besar yang saya kagumi namanya Kuroh Ali Kuroh Dagi ya. Kuroh Ali Kuroh Dagi itu beliau pernah menawarkan agar surplus underwriting dibagi dengan model jualah agar ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk menciptakan surplus underwriting yang lebih besar, gitu katanya begitu Pak katanya. Jadi jawaban saya Pak, tidak ada akad jualah di DSN Umi di produknya baik taklimat, fatwa atau lainnya yang berkaitan dengan asuransi, tetapi tidak menutup kemungkinan. Silakan pihak praktisi, pihak perusahaan asuransi membuat sebuah model, ajukan ke DSN MUI, nanti DSN MUI tinggal melakukan penilaian, jika oke, tinggal gitu. Dan yang menguntungkan apa Pak? Satu perusahaan mengajukan maka berlaku untuk satu perusahaan seluruhnya. Itu yang menguntungkan itu. Seperti itu. Jadi tidak perlu setiap perusahaan mengajukan pertanyaan tersendiri gitu. Demikian Pak Muhammad Yasmin. Baik, terima kasih Ustaz Faisal. Ini ada Ibu Sarifah Hanif yang raise hand. Kita beri kesempatan kepada Ibu Sarifah untuk bertanya langsung kepada Ustaz Faisal. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Faisal, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau menanyakan tadi ya Ustadz terkait yang fatwa DSN 105 itu kalau dilihat kan lebih ke penjaminan pengembalian modal, pembiayaan untuk akad yang mudharabah, musyarakah dan wakalabil istismar ya Ustadz ya. Nah, jika akad ini apakah berlaku juga untuk yang kayak asuransi yang kita pakai akad wakalabil ujroh nih. Nah, misalnya kita punya produk yang kita desain supaya ada kayak pengembalian modal, dalam hal ini kontribusi yang belum dipecah-pecah tadi tuh Ustadz. Apakah bisa juga merujuk ke fatwa yang tadi Ustadz? Baik, gitu. Baik Ibu Syarifah Hanif. Ibu, jadi dengan asumsi ya ada sebuah produk asuransi yang melibatkan investasi, katakan sebuah produk asuransi PAID, di mana dalam pengelolaan investasinya perusahaan tidak mengambil profit sharing tetapi mengambil fee. Artinya begini, pengelolaan dana tabaru, pengelolaan investasi dana tabaru, pengelolaan investasi semuanya dijadikan satu paket oleh perusahaan. Hubungannya dengan peserta adalah wakalah bil ujroh. Pokoknya perusahaan gue taunya gue dapat fee. Gue nggak mau tahu masalah imbal hasil investasinya gue dapat apa enggak. Masalah hasil pengelolaan tabaru diinvestasikan gue dapat apa enggak. Gue nggak mau ambil dari sana. Gue pokoknya minta fee atas kerja gue 3. Yaitu pertama, mengelola dana asuransi, menginvestasikan dana tabaru, kemudian menginvestasikan dana investasi. Itu pokoknya saya minta fee. Saya nggak ambil profit sharing. Nah, Ibu, di dalam fatwa 105, bahasa yang barusan saya jelaskan itu diwakili dengan kata wakalah bil istismar. Wakalah bil istismar dengan wakalah bil ujroh itu adalah saudara kembar. Dia juga Ibu.
Jadi clear, saya rasa jelas. Artinya jika ada perusahaan asuransi memiliki produk di mana pengelolaan asuransi peserta, pengelolaan investasi dana terbaru, pengelolaan investasi dana investasi peserta dalam produk PID ini, semuanya perusahaan hanya mengambil fee saja dan tidak mengambil keuntungan dari semua itu, maka berlakulah fatwa nomor 105. Demikian Ibu Syarifah. Jadi berarti, maaf Ustaz, apa kayak kita melakukan pengembalian kontribusi yang berupa hibah tadi ya Pak Ustaz, sebenarnya kita nggak menabrak yang apa sih praktek riba yang di taklimat yang baru tadi dijelaskan ya Ustadz ya, dengan adanya pengembalian kontribusi yang sebenarnya kayak lebih ke penjaminan modal kan ya. Betul sekali Ibu. Betul, pengembalian modal. Betul. Baik. Nah, pengembalian modal itu nanti akan berlaku yang tadi Bu, yang fatwa 105 yang bawah itu ya Bu. Iya. Pertiga. Iya. Jangan Betul. perusahaan yang menentukan, biar perusahaan yang itu kan hak perusahaan kan. Iya. Dan maaf Ustaz, saya mau konfirmasi lagi, tadi saya sebelum pakai anonim, mohon maaf ya, tapi tadi sebenarnya pertanyaan yang anonimus 2 tadi dari saya. Oh, gitu. Nah jadi ya, jadi sebenarnya walaupun kita kasih pengembalian kontribusi di akhir dari DSN, nggak ada aturan khusus ya mengenai harus dibayarkan di tengah kah hibahnya, tapi sebenarnya mau dibayarkan di akhir kontribusi selama itu dijelaskan dalam persyaratan hibah, itu nggak masalah ya Ustadz ya? Tidak ada masalah. Yang pasti Ibu, karena ini hibah yang dikaitkan dengan syarat, maka syarat itu harus terpenuhi dulu. Oke. Baik, Ustaz. Ya, baik Ibu. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz Faisal dan Pak Erwin. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Syarifah. Bapak dan Ibu sekalian, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ini apakah ada lagi pertanyaan di sini? Sudah, kita coba lihat dulu. Nah, ini ada pertanyaan di chat room. Ini saya langsung tanyakan aja ke Ustadz Faisal. Dari anonimus juga nih, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, apakah ketika asuransi yang ditawarkan lebih mendekatkan kepada proteksi atau perlindungan daripada tolong-menolong itu menjadi haram? Maksud saya dalam praktik di lapangan ketika ingin menawarkan kepada calon nasabah. Ini gimana nih Ustadz? Ini melebarkan kepada proteksi atau perlindungan. Monggo Ustadz. Ya, baik, terima kasih Pak Erwin. Ini kalau nggak salah pertanyaannya Ibu Syarifah Hanif juga deh. Tadi sempat bilang itu yang anonim saya tuh Pak, katanya gitu. Afwan Ustaz, saya cuma tanya yang tadi 2 di awal tadi. Tadi atas tadi Ustadz, ini lain lagi. Yang ini bukan saya, Ustaz Faisal. Baik. Ya. Baik, saya jawab untuk yang ini ya. Intinya adalah gini, tolong menolong itu harus ada dalam praktek asuransi dan dia harus menjadi main product, gitu ya, main product. Jangan justru proteksinya yang justru diangkat, jangan justru investasinya yang diangkat. Itu hanya, jadi kalau kita jualan sapinya sapi bunting, yang kita angkat itu jualan sapinya, jangan buntingnya, gitu ya. Jangan buntingnya, karena itu main produknya adalah sapi, bukan buntingnya. Itu yang pertama. Jadi sebisa begini ya, saya ingin mengatakan bahwa pada prinsipnya ini adalah tolong menolong. Jadi jangan menekankan sisi investasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini diperjelas sama dia. Maksud saya dalam praktek di lapangan Pak, ketika ingin menawarkan kepada calon nasabah. Ini dia. Saya punya catatan khusus kepada para marketer asuransi syariah. Anda itu harus belajar, syariah. Anda tidak bisa tidak belajar syariah. Tidak bisa. Sebab jika Anda melakukan itu, maka Anda sudah berpotensi besar menyelewengkan fungsi asuransi syariah. Itu sebabnya mengapa para marketer itu memang harus mendapatkan pendidikan khusus di dalam cara berbicara. Jangan sampai ini juga, bahkan saya mengatakan kadang-kadang sampai mengait-kaitkan dengan masalah akidah. Ini juga ada hubungannya dengan akidah. Dalam pemasaran itu kadang-kadang sampai nanti kalau Bapak tidak ikut asuransi, Bapak mati siapa yang bantu? Gitu. Nah itu bahaya, itu kalimat itu ya. Dari sisi akidah kalimat itu berbahaya. Seakan-akan Tuhan tidak ada pada saat saya sakit gitu loh. Jangan hati-hati, jangan menyinggung-nyinggung itu, jangan hati-hati itu. Jadi yang kedua, ingat bahwa asuransi syariah itu adalah lebih pada tolong menolongnya.
Oke, di bidang di sisi perusahaan mungkin lebih kuat bisnisnya. Oke, tetapi itu kan hanya bagian dari main gitu ya. Mainnya jangan dihilangkan. Itu mengapa saya mendorong AASI kalau bisa nih sekalian titip pesan, emang harus ada ini yang namanya training marketer nih, training pemasaran. Jadi di samping memperkenalkan bagaimana produk ini diterbitkan, apa acuannya, di samping itu juga ada kayak semacam etik, kode etik. Ya, jadi guru saya, Ustadz Adi Warman, ya saya memanggil guru saya karena saya banyak dapat ilmu dari diam-diamnya beliau kalau lagi ngomong gitu. Dia bilang ini nih sophisticated. Asuransi syariah itu sophisticated. Maka marketingnya juga harus sophisticated. Nggak bisa main sembarangan gitu ya. Jangan ikut tetangga. Itu sebabnya. Dan saya sejujurnya terima kasih kepada perusahaan-perusahaan asuransi syariah. Kenapa? Karena Anda turun di bisnis yang sebenarnya secara bisnis itu nggak basah. Dibandingkan asuransi konvensional, Anda justru lebih basah di sana. Karena di sana apa saja bisa. Di sini apa saja belum tentu bisa gitu. Jadi sebenarnya pasarnya lebih sepi, tidak terlalu basah lah saya menganggapnya gitu ya. Nah, ketika Anda harus menerima faktor, harus memilih masuk di dalam dunia ini, maka ada satu unsur yang kita nggak bisa abaikan, yaitu apa? Keberkahan, keberkahan etik ini ya. Dan keberkahan itu bagi saya berdasarkan pengalaman pribadi adalah segalanya gitu ya, segalanya. Gitu. Jadi jangan lebih menekankan unsur bisnisnya, unsur investasinya, tapi lebih pada tolong menolongnya seperti itu. Oke, itu cuma gimmick aja lah. Investasi itu gimmick. Sejujurnya investasi dalam asuransi syariah itu adalah gimmick. Dia bukan the main product gitu. Demikian. Kemudian di Jasmine terakhir ini. Jika perusahaan asuransi ingin memberikan hadiah kepada pemilik polis atau peserta yang dananya bersumber dari dana perusahaan bukan dari ujroh dari produk tersebut menggunakan akad apa ya Pak? Hibah. Akad hibah mu'allaqah bi syart. Itu yang tadi kita kemukakan. Jadi kalau ditanya akad apa? Ini perusahaan memberikan dana, akad hibah mu'allaqah bi syart. Apa dasar hukum hibah mu'allaqah bi syart? Hadis Nabi yang tadi saya ajukan. Mengapa saya ajukan hadis itu? Ya, karena mayoritas ulama kecuali Malikiyah melarang adanya hibah yang dikaitkan dengan syarat. Mayoritas ulama. Itu sebabnya kita nggak usah ikut pendapat mayoritas ulama, ambil saja cerita hadis yang tadi saya ajukan. Bagaimana Rasul menjanjikan pemberian kepada Jabir jika aset dari Bahrain datang. Itu seperti itu. Begitu Pak Erwin, Pak Jasmine. Baik. Ya, terima kasih Ustadz Faisal. Pertanyaan yang terakhir itu kaitan dengan hibah, ini mungkin agak leluasa, agak lenggang ketika perusahaan swasta. Tapi begitu nanti perusahaannya ada merah putihnya, BUMN, hati-hati ya. Saya hanya mengingatkan hati-hati. Bukan berarti tidak boleh, karena hibah ini nggak bisa sembarangan hapus buku ini kan, karena hibah ini kan perlu catatan khusus, ada pajak hibah dan sebagainya. Jadi mungkin bagi yang ada merah putihnya lebih berhati-hatilah. Perlu ada hitam putih yang jelas untuk pemberian hibah. Yang pertanyaan yang tadi, yang pertama bahwa lebih mengutamakan tolong menolong. Ini terima kasih Ustadz Faisal. Ini kelihatannya kita mendapatkan tanda petik endorsement nih. Karena kalau kita lihat, mungkin Ustadz Faisal juga lihat di branding saat ini ASI rebranding katakanlah salingtolong.id. Itu ada kita dorong itu karena apa? Karena ini untuk lebih sumul, artinya lebih universal. Bahwa sikap tolong menolong ini kan ibaratnya apa ya, kebinekaan, kemudian lebih mendorong kepada awun dari awalnya, ketimbang itu tadi hal-hal yang lain hanya sebenarnya gimmick. Ini kita mendorong bahwa ketika orang berpartisipasi di asuransi syariah sebenarnya punya kesempatan untuk menolong orang lain. Jadi jangan berpikir untuk ditolong orang lain, tetapi berkesempatan untuk menolong orang lain. Mudah-mudahan kalau kayak gitu nih mungkin Ustadz juga bisa memberikan pandangan nih. Kayaknya kalau kita niatnya menolong orang lain, kayaknya pahala udah dicatat di depan ya Ustadz ya. Insya Allah gitu ya. Kalau memang nanti nauzubillah min dzalik ternyata kita yang mendapatkan manfaat atau bantuan dari orang lain, it's a bonus lah kira-kira gitu ya. Artinya kalau mungkin sebagian orang mungkin merasa, ngapain saya ikut asuransi? Saya punya uang banyak, saya punya harta banyak, ngapain saya butuh asuransi? Nah, mungkin dengan pendekatan saling tolong, dengan pendekatan menolong orang lain,
Anda mungkin tidak perlu asuransi, tapi Anda bisa membantu orang lain untuk mendapatkan manfaat. Nah, ini kan kelihatannya mungkin satu satu celah baru lah bagi rekan-rekan untuk bukannya kita di framing ya, tetapi saya kira ini kan akad kita niatnya kalau menolong ya. Jadi kalau kita bisa angkat orang untuk menolong orang lain, tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Mungkin ya. Bagi orang yang tanda petik egonya tinggi, wah ini justru ini cocok nih buat saya. Karena kita sebagai bangsa paling dermawan sedunia itu lebih mudah memberikan apa bentuknya lah, mau hibah, mau donasi, ibaratnya giving itu lebih banyak ya di Indonesia, termasuk yang selama 5 tahun kita tercatat sebagai negara yang paling dermawan. Kalau tadi dibilang bahwa asuransi itu membuat seseorang itu ditolong, mungkin jadi negatif. Saya nggak buruh, kesannya saya miskin banget gitu kalau dibantu gitu. Nah ini kan mungkin buat teman-teman yang ada di sini, ini bisa jadi suatu tanda petik ya, campaign yang baik ya, menebarkan kebaikan, menolong orang lain. Ya ini kenapa kita juga mendorong salingtolong.id. Ini kalau ke depan nanti kalau misalnya saling teman-teman juga mau menggunakan juga mungkin bisa saja brandingnya salingtolong.id. Ini mungkin juga saling jalan nih. Ini teman-teman kalau mau ngelihat ada di taman-taman, kita udah ada ya tulisannya. Ada 2 taman yang kita bantu di sekitar Jatinegara. Kita membantu pemerintah setempat ya, dalam ini kelurahan ya, penghijauan dan seterusnya. Ini kan niat bicara asuransi, bicara muamalah ini kan bukan cuma antara 2 pihak yang terkait kontrak, terkait perjanjian. Tentu kita juga harus memberikan manfaat kepada pihak lain. Sebentar, ini kayaknya ada pertanyaan berikutnya. Tidak ada, Pak. Training untuk agen-agen marketing bisa dibantu, insya Allah ada. Ini barangkali saya mohon maaf nih bukan iklan, tetapi insya Allah besok ada jadwal training di satu perusahaan tertentu karena permintaan ya. Insya Allah ada, karena kami akan tanda petik judulnya apa namanya, training kepada, bukan training sih ya, kayak diskusi lah khusus kepada agen asuransi umum syariah. Ya tentunya perusahaan asuransi umum syariah pertama di Indonesia ya, yang sudah meminta kami datang kepada ASI untuk memberikan sesi khusus. Jadi kepada semua anggota tentu kita insya Allah siap. Tentu tadi titipan dari Ustadz Faisal juga, kita juga berharap seluruh pihak pemangku kepentingan yang terlibat di asuransi syariah, utamanya tenaga pemasar, juga harusnya memahami dengan baik. Jadi jangan bukan sekedar jualan, orientasinya hanya sales dengan tanda petik ya, menjual atau mengabaikan norma-norma asli daripada asuransi syariah itu sendiri. Ini terima kasih, ada pertanyaan dari anonimus tadi lagi. Baik, insya Allah kita bisa fasilitasi, karena memang kita ada sebentar, ini saya khawatir nih tidak sampai informasinya. Mohon maaf nih karena tidak ada namanya. Saya ingin menyampaikan kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian di sini, secara rutin dan berkala, ASI itu mungkin sebulan mungkin minimal 2 kali kita tayang webinar tentang khusus itu bagi agen-agen atau tenaga pemasar. Karena ASI punya kewajiban untuk melakukan lisensi pemberian sertifikasi kepada tenaga pemasar, sehingga kami juga punya kewajiban untuk terus melakukan literasi kepada tenaga pemasar. Kalau Bapak atau Ibu anonimus ini belum mendapatkan informasi tersebut, ini perlu kami gali lagi nih nanti ya, boleh silakan japri ataupun silakan bertanya kepada kami, karena kami rutin kok, kami ada, karena setiap perusahaan juga ada kemanapun gitu ya, kemanapun sampai seluruh bentuknya juga ini webinar supaya bisa dijangkau di seluruh wilayah Indonesia. Ini karena satu ketika juga lebih dari 10.000 ya kita juga, karena kita buka sampai 10.000 kapasitasnya. Jadi juga kita ikuti beberapa yang terdaftar berapa, kita ikutin berapa kapasitasnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak Erwin izin. Ya, itu ada dua, silakan. Pak Erwin. Ada Bu Sarifah dan ada Pak Nasubun. Saya tidak mau, silakan Pak Ustadz yang memilih lah. Ini dua-duanya sama-sama nih. Silakan Pak Ustadz yang memilih, yang mana siapa duluan nih. Pak, yang laki-laki tadi siapa? Pak, yang laki-laki dulu. Pak Nasubun. Silakan Pak Nasubun. Baik, terima kasih Pak Ustadz Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Faisal. Kenalkan Ustadz, saya M. Nasubun Ustadz, saya dari Bumi Dasariah Ustadz. Saya terdengar Pak Erwin ya? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ustadz,
bukan pertanyaan sih Ustadz, ini sharing saja Ustadz. Tadi yang ditanyakan sama Pak Erwin di awal tadi, kerjasama dengan yang memang labelnya Islam tapi akidahnya sesat Ustadz. Ya, akidahnya ya bahkan kita sesat lah. Mengakuinya si Islam cuma akidahnya berbeda dan bisa dikatakan sesat gitu kan. Nah, saya punya pandangan kalau mereka melakukan kerjasama, saya melihatnya adalah kerjasama. Tadi juga Ustaz sampaikan kerjasama apa gitu kan. Nah, saya melihatnya sih ini bisa saja kerjasamanya bisa dan tentunya kerjasamanya tidak bisa. Kalau menurut saya, pandangan saya, selama itu kerjasamanya muamalah itu saya pikir itu boleh saja. Cuma pada saat kerjasamaannya menyangkut akidah, yang akidah katakan saya aliran ini Mohon maaf, di saya apa di Nasubun ya yang jelek ya? Jelek ya, suaranya jelek ya. Mohon maaf Pak Putus Ustadz, ya, Pak Erwin, ya? tadi putus-putus atau clear tulisannya? Intinya poinnya sudah saya tangkap, Pak. Poinnya sudah saya tangkap. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poinnya sudah tangkap. Benar Pak, setuju Pak Nasubun benar ya. Kalau intinya itu tadi bagian dari yang saya jelaskan tadi Pak. Kerjasama yang nggak benar ya nggak benar. Kerjasama yang benar ya benar. Dan benar itu ukurannya adalah keyakinan kita, bukan keyakinan mereka. Seperti itu aja Pak. Jadi itu sudah masuk. Dan otomatis kalau antar lembaga tentunya muamalah Pak. Ngapain urusan-urusan cari duit yang akidah gitu kan. Ini kan tentunya pasti yang dimaksud adalah urusan muamalah gitu. Ya intinya seperti itu Pak. Sama, cuma beda redaksi saja antara saya dengan Pak Nasubun. Pada prinsipnya sama. Kemudian Pak Ibu Syarifah Hanif, silakan sebelum Pak Muhammad Jasmin. Silakan Bu Syarifah. Iya Pak, terima kasih Ustadz dan Pak Erwin. Kembali lagi ke yang terkait hibah ya Ustadz Faisal ya, ingin bertanya apakah boleh jika kami memberikan hibah kepada peserta, jadi kan hibah itu untuk penjaminan modal ya. Nah tapi jika kami syaratkan seperti ini, hibah diberikan jika nilai investasinya peserta itu tidak mencapai kontribusi dari total yang dibayarkan gitu. Misalnya total kontribusi yang dibayarkan peserta misalnya mencapai 50 juta nih misalnya ya Ustadz ya. Ternyata dari alokasi kontribusi yang kami simpan di investasi tidak mencapai angka 50 juta tersebut atau tidak mencapai pengembalian kontribusi tersebut. Nah, oleh karena itu kami memberikan hibah kepada peserta sejumlah pengembalian modal dikurangi dengan nilai investasi yang terbentuk untuk manfaat akhir asuransinya. Jika prakteknya demikian, apakah hal itu masih dibolehkan atau gimana Ustaz? Ingin memastikan aja sih supaya persepsi kami sama. Terima kasih Ustaz. Baik Ibu Syarifah, saya menyarankan ke Bu Hanifah untuk Ibu Syarifah untuk membuang kata-kata pengembalian modal. Jangan ada kalimat itu sensitif. Di dalam investasi itu sensitif. Walaupun DSN MUI mengizinkan dengan syarat yang tadi bahwa atas kehendak sendiri dan tanpa permintaan dari pemilik modal. Memang betul, tapi sebisa mungkin hindari itu. Ya, jadi bisa diungkapkan dengan bahasa yang lain tetapi tidak menggunakan kalimat pengembalian modal. Seperti itu. Entah silakan apa gunakan kata-katanya, sebab kalimat itu bagi sebagian kita yang ada di Indonesia ini itu bisa menjadi poin peluru untuk nyerang perusahaan, gitu ya. Seperti penjaminan ya jadinya ya Ustadz ya. Ya betul. Kesannya. Ya kesannya. Padahal kita menghindari itu, gitu. Kalau kita, walaupun pada prinsipnya DSN mengizinkan atas kehendak perusahaan sendiri dan bukan di bawah tekanan. Kalau yang di bawah tekanan ada Bu, di samping-samping ada banyak. Saya yang mengurus beberapa itu di bawah tekanan. Jadi Bapak saya mau punya modal nih Pak sekian, tolong dikelola ya. Ya. Terus ini Pak, tolong tanda tangan Pak lembar ini. Apa nih? Kata si pengelola. Apa ini? Lembar penjaminan modal Pak. Tapi yang memberikan si pemilik modal lembar tadi. Dan itu sudah dibikin, sudah template-nya sudah ada, tinggal ditangani oleh si pengelola.
Oh, saya bilang ini bertentangan dengan fatwa DSN, sebab itu menekan itu. Ini tolong tanda tangan dong di sini. Apa itu? Janji ya, kembaliin modal ya, gitu. Tapi yang mengajukan si pemilik modal itu. Dan itu praktek itu ada, dan kalau jika mengetahui itu, saya berani pastikan itu bertentangan dengan fatwa DSN. Mau apakah praktek itu ternyata berlaku masif atau tidak, saya katakan bertentangan dengan fatwa DSN. Itu jadi makanya hati-hati dengan kalimat itu. Dan mengenai mekanisme perhitungannya saya serahkan. Cuma satu saja, jangan dikaitkan dengan imbal hasil investasi. Paham ya, Bu? Mau ibu kok tadi saya bilang formulanya terserah, tapi jangan dikaitkan dengan imbal hasil investasi. Jangan dikaitkan dengan imbalan hasil investasi. Pokoknya jangan dikaitkan, mau itu sifatnya dugaan atau udah pasti, jangan dikaitkan dengan hasil imbal investasi. Gue mau kasih lu sekian, kalau memang nanti sebentar ya, gue lihat dulu ya, berapa lu dapat kira-kira dari investasi ya, gini gitu. Jangan dilarikan ke imbal hasil investasi. Silahkan dikaitkan dengan ujroh, silahkan dikaitkan dengan apapun, tapi jangan dikaitkan dengan hasil investasi. Oke, ya. Baik, Ibu. Lanjut Pak Jasmin. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Pak Jasmin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke, ini sebenarnya pertanyaan udah lama ini, alhamdulillah ada waktu. Terkait dengan tadi bahwa pertanyaan saya yang pertama tadi, kalau hibah pakai terkait akad mukhalabi asyart yang dikeluarkan DSN itu tanggal kalau nggak salah bulan Mei 2020 lah gitu loh. Yeah. Cuma di situ tuh ada patternnya Pak gitu. Itu juga pernah saya pas sebelum asuransi sebelumnya di perusahaan ini saya pernah berusaha mengajukan, cuma terbenturnya fatwa itu mematenkan bahwa non paid Pak. Artinya akad ini hanya berlaku di non paid. Kalau tadi dari Mbak Sarifah kan menceritakan itu kan paid Pak, apa bisa dipakai itu akad gitu kan. Dari cerita beliau tuh mau jual itu kalau nggak salah nggak tahu produk yang dari saudari Sarifah yang diceritakan investasi, berarti itu kan akad paid. Nah, sedangkan yang dikeluarkan sama sama DSN ini adalah tertulis non paid. Jadi produk yang bukan investasi. Kalau produk investasi nggak bisa dipakai nih. Itu yang sempat saya juga diskusi dengan teman ini kan, kalau di investasi nggak bisa pakai akad ini. Nah itu maksud saya Pak. Kalau seandainya produknya kayak tadi Mbak Sarifah sampaikan, itu juga sebenarnya yang menanyakan investasi kalau kurangnya dananya. Kita kan nggak boleh mengatakan pasti dalam asuransi syariah. Tetapi kalau kita bisa mengestimasikan suatu pola bahwa akan mendapatkan sekitar kira-kira let's say sekitar 90%, 95% akan mendapatkan seperti itu gitu loh, menjaganya. Tidak ada kalimat pasti. Nah, untuk menjaga itu mungkin kita akan berkorban atau memakai dana perusahaan untuk memberikan hibah gitu kan. Nah, permasalahannya begitu kita pakai akad hibah mukhalah ini, di situ tertulis non paid Ustadz. Makanya tadi saya tanyakan gimana untuk kita pakai, karena di OJK tuh megang ini juga dia gitu. Jadi kalau produknya itu non paid, dia agak-agak ini kan bukan paid gitu. Even DPS kita oke, tapi kan di atas DPS kan ada DSN, Ustaz. Baik, seperti Pak, itu. Pak Jasmin. Pak Jasmin, saya share screen di sini Pak Jasmin. Saya share screen di sini. Pak Jasmin mungkin bisa perhatikan. Pertama, taklimat U0543 itu, maaf, yang nomor 1 dulu Pak. Taklimat DSN MUI nomor U209 tahun 2020 tentang produk non-paid mengenai penggunaan hibah mu'alaqah bisyart sebagai bonus non-paid. Itu di taklimat atau SE DSN MUI surat edaran U209/2020. Yang masalah kita tadi angkat adalah yang di atas judul. Taklimat atau SE surat edaran U0543 tahun 2023. Ini untuk paid. Artinya setelah pada tahun 2020 DSN mengizinkan pemberian hadiah, pemberian menggunakan hibah mu'alaqah untuk non paid,
pada 3 tahun kemudian, yaitu tahun ini, DSN mengizinkan hal yang sama untuk produk PAID. Artinya, kalau boleh ngomong nih, kalau boleh komentar, ya dari dulu aja ke sekalian, non-PAID sama PAID sekalian. Begitu Pak, tetapi namanya ilmu, itu dia melalui proses pengembangan. Ya jadi, ya diwajarlah kalau kemudian ilmunya kemudian berkembang. Kita biasa semakin dewasa, semakin tahun gitu Pak. Begitu Udah, Pak. Jadi pertanyaan saya udah dijawab nih Pak, udah dengan nomor 0543 nih. ya Udah betul. dijawab. Ya, demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Yuk, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jasmine, terima kasih pernyataannya dari Bu Sarifah, kemudian dari Pak Nasibun juga. Ini saya ingin menyampaikan sedikit tambahan informasi. Ustadz Faisal tadi, Ustadz Faisal menyatakan bahwa bagi tenaga pemasar yang berjuang lah di industri asuransi syariah ini kan bukan daerah yang basah. Tapi barangkali kalau kita bicara tentang data dan statistik, ini berdasarkan data OJK, ini CAGR, Compound Annual Growth Rate, di asuransi syariah itu tumbuh selama 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir, itu tumbuhnya itu 15,7%. Ini dari sisi kontribusi. Sementara CAGR untuk konvensional itu hanya 0,9%. Wah. Artinya, walaupun tentu karena base kita lebih kecil, jadi tapi pertumbuhannya jadi stabil, tapi CAGR-nya jadi besar. Jadi kalau kita bicara tanda petik ya, prospektus ataupun tanda petik ya, kalau kita punya kepemilikan atau saham, ini lebih promising sebenarnya, lebih menjanjikan. Artinya memang masih banyak room for development lah untuk industri asuransi syariah. Ini walaupun tidak bisa kita pungkiri, kebijakan yang diambil oleh masing-masing pemegang saham di perusahaan tentu berbeda-beda. Seiring dengan penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pemisahan unit syariah, sebelumnya juga sudah ada POJK 67 tahun 2016, dan sebelumnya lagi adalah Undang-Undang 40 2014 bicara tentang pemisahan unit syariah atau spin-off. Ini kan boleh dikatakan alhamdulillah untuk asuransi syariah itu masih upaya untuk mempurifikasi bisnis lah. Walaupun disebut muamalah itu bebas, tapi alhamdulillah dari sisi dari sisi regulasi hukum positifnya mengunci, tanda petik memaksa setiap pelaku usaha itu untuk serius. Jadi nggak setengah-setengah lagi. Ini kan waktu sudah diberikan di tahun 2014 sebenarnya, ya tapi diundur lagi nggak apa-apa. Yang penting pemerintah alhamdulillah tegas memberikan batasan kewajiban pemisahan unit syariah. Namun bagi perusahaan-perusahaan anggota kita pun yang memang tidak melanjutkan, ya tentu nggak apa-apa, namanya juga opsi. Tetapi kembali tentu kalau memang pertimbangannya bisnis, tadi data OJK CAGR kita lebih besar, jauh lebih besar, lebih menjanjikan. Mungkin masih kecil ya kolamnya, tetapi makin lebar gitu, makin besar. Bukan tidak mungkin suatu saat juga akan semakin besar. Mungkin kalau kita kembali melihat di Malaysia di mana porsi takaful sudah mencapai 22%, nah kita masih 4, sekian persen ya, masih di bawah 5%. Jadi masih banyak room for development, tentu dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tenaga pemasar, para pelaku usaha, pemilik modal, pemerintah, regulator. Dalam ini tentu ada OJK dan juga ada dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, di asosiasi mungkin juga, dan semua pemangku kepentingan. Ini sebelum saya akhiri, mungkin kecuali masih ada satu pertanyaan terakhir, mungkin kita berikan kesempatan kalau Bapak dan Ibu masih ada yang mau bertanya. Boleh bisa Pak, langsung dari saya Pak. Sebentar Pak, dari siapa ya Pak? Pak siapa ya Pak? Dari Angki. Oh Pak Angki, sorry Pak Angki, silakan Pak Angki, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, Pak Ustadz. Tadi yang itu konsep tadi yang pemberian hibah ya dalam kata tadi kan kita nggak pakai istilah penjaminan tapi menghibahkan. Sebenarnya kita menghibahkan itu sebenarnya tema akhirnya kan sebenarnya seolah tetap memberikan proteksi lah kepada jumlah yang sudah di-store oleh calon nasabah kita. Dalam hal ini perusahaan sebenarnya kalau hasil investasi itu tidak bagus, berarti kan total result itu sebenarnya minus dari bawah dari kapital. Nah, sekarang perusahaan memberikan hibah terhadap defisit angka tadi. Itu sebenarnya dalam kondisi perusahaan gimana tuh statusnya, Pak Ustadz?
kenapa dia harus berkorban di dalam hal ini, sebenarnya dia sebagai apa namanya tadi, sebagai operator dalam katakanlah main bisnis kita ini kan sebenarnya pengelola operator untuk tabaru tolong menolongnya gitu. Itu pertanyaannya. Walaupun tadi sudah ada itu pasal-pasal dari DSN tadi ya, tapi sebenarnya ini kenapa kita harus ini ya, menghibahkan itu dalam konteks kita sebagai SAF itu gimana itu hukumnya kita menghibahkan? Kita juga ikut melarat sebenarnya dalam kondisi itu. Itu satu. Hal yang kedua, saya cuma mengomentarin CAGR-nya Pak Erwin tadi. Kita harus hitung dulu tuh Pak Erwin, CAGR itu sebenarnya didrive oleh pembiayaan apa bukan, kan gitu ya. Pertumbuhan premi asuransi syariah kita ini sebenarnya didrive oleh komponen asuransi pembiayaan terkait pembiayaan apa bukan. Karena kalau isu-isu kita yang kita bahas sekarang ini yang berkaitan dengan tadi itu, dengan produk-produk hibah dan seterusnya, ini kan sebenarnya dalam rangka kita menaikkan porsi individual produk ini Pak Erwin, ya kan, individual produk. Kalau pembiayaan itu ya kita ikutin yang dikasih bank, kalau kita setuju kita tinggal nampung tuh. Tapi yang isu yang kita berkembang pagi sore ini sebenarnya kan dalam rangka kita menguatkan produk individual. Nah, produk individualnya sebenarnya belum tumbuh nih kalau pengalaman kita gitu ya. Maka ini barangkali challenge kita bersama-sama. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Erwin. Terima kasih Pak Angki. Betul apa yang disampaikan Pak Angki. Ini tadi saya membacakan data yang disampaikan oleh OJK dan memang betul seiring dengan penerapan tanda petik ya pengetatan di PAID juga beberapa perusahaan juga mulai kembali ke hitoh, yaitu kembali ke tanda petik proteksi investasi, jadi mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan karena semakin rigid lah peraturannya. Monggo Pak Ustadz Faisal untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Angki. Silakan Pak. Pak Arfandi Arif, Pak Angki ya. Pertanyaan Bapak itu arahnya harusnya ke perusahaan Pak, bukan ke saya. Artinya Bapak bertanya mengapa perusahaan dengan kondisi yang buruk masih menekat juga melakukan ini. Nah, itu pertanyaan itu diarahkan ke perusahaan bukan ke saya. Karena saya tidak tahu mengapa dia melakukan langkah ini. Tetapi sebagai catatan yang datang ke kami ketika meminta izin produk ini, itu adalah sebuah perusahaan yang cukup kekar badannya Pak. Jadi ya kami waktu itu ya berhusnudzon memang tidak ada masalah di internal kekuatan uang dia gitu ya Pak ya. Tapi kalau yang ya jangan diikutilah oleh semuanya. Itu kalau diikuti jatuhnya bunuh diri rame-rame Pak. Bunuh diri secara berjamaah gitu ya. Jadi ini dan sekali lagi ini kan sisi investasi yang ditonjolkan ya. Bukan, dan itu sekali lagi sisi investasi dalam asuransi syariah adalah tabi itu ikutan gimmick. Jadi kalau kita mau beli sabun cuci daya ya jangan karena faktor piring yang ditawarkan di dalamnya, tapi memang kualitas sabun cucinya. Begitu Pak kira-kira. Jadi masalah pertanyaan Bapak itu tepatnya diajukan kepada perusahaan dan tentunya ketika produk ini dibuat pasti OJK memiliki pengawasan khusus terkait model-model seperti ini Pak, dan itu urusan OJK. Demikian. Enggak, maksud saya itu bukan kebijakan perusahaan, udah pasti itu perusahaan yang ini. Ya maksud saya dalam konteks kesyariahannya ya. Jadi kan sebenarnya perusahaan dalam tanda kutip ya sudahlah kalau seandainya investasinya rugi nanti juga akan kami berikan hibah lagi. Maksud saya konsep berpikirnya itu loh, bukan maunya ini, tapi konsep berpikir secara syariahnya. Tadi nasabah kita bilang ini sudah oke, udah comply dengan syariah. Ini apakah perilaku decision dari perusahaan ini bukan masalah kekuatan ekonominya Pak, tapi perilakunya itu comply nggak dengan syariah compliance gitu loh maksud saya. Baik. Saya tidak menggunakan istilah haram atau halal ya Pak. Iya Pak, comply-nya aja minimal. Ya, saya menggunakan itu tidak baik. Itu tidak baik. Okay. Itu tidak baik. Tidak baik itu. Karena apa? Karena bertindak di luar kemampuannya. Gitu ya. Bertindak di luar kemampuannya. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Ustaz Faisal. Ini menarik nih, artinya. Assalamualaikum Pak Erwin. Sebentar dulu, sebentar ya Pak. Maaf sebentar Pak. Siapa nih yang nanya nih? Maaf Pak. Oh, Ustaz Satibi nih kayaknya ya. Satibi Pak Erwin. Ustaz Satibi ini harusnya bahasnya di Dempo aja. Silakan Ustaz Satibi, silakan. Ini ada Pak Angki juga sebelahnya, silakan bahas sebelah. Baik. Silakan.
Baik, Pak Erwin yang baik hati ini. Pokoknya kalau Pak Erwin yang bawa acara menarik sekali nih. Baik, tadi mungkin saya ini juga ya tentang yang marketer tadi, Ustadz Faisal juga baik, benar. Cuma ini kan kita tantangannya ketika kita bicara pada marketer ya, kita harusnya bersyukur bahwasanya memang untuk yang syariah ini kalau pandangan kita ya ini basah harusnya. Kenapa? Karena bahasanya itu bukan dunia saja, akhirat juga. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Itu kan di An-Nisa ayat 104 itu. Jangan kita putus asa untuk mengajak suatu kaum, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jadi orang yang marketer konvensional mereka berdarah-darah, kita juga berdarah-darah. Tapi wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tapi kita mengharapkan dari Allah sesuatu yang mereka enggak akan dapatkan. Jadi kalau kita bicara kepada training marketing itu kita bicarakan bahwasanya mereka double reward yang akan mereka dapatkan. Jadi ini sangat basah. Jadi kita jangan sampai nanti yang di sini bicara, wah ini nggak basah, ini enggak. Menguntungkan. Syariat itu menguntungkan. Ya, tinggal bagaimana mindset kita. Karena Allah, ana 'inda dzanni 'abdi itu. Yang kedua jelas tadi tentang kita keadilan dalam sebagai operator, kita ada ujrokan yang kita pengelola harus tahu. Kalau dalam konsep Islam kan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi kita harus Islam itu mengajarkan keadilan sebagai operator. Selain kita ingin dapatkan yang namanya achieve target, tapi kalau memang kita bisa berbagi, kita berbagi. Tapi belum bisa berbagi, Islam juga mengakomodir kul washrab, makan minumlah, wa tasaddaq, bersedekahlah fi ghairi sarab, tapi nggak boleh berlebihan. Jadi kita you have to know yourself. Kita harus tahu visi kita masing-masing. Itu hanya kilas. Cuma yang ingin saya konfirmasi tentang yang akad Allah kebisyarat ini, kita sayangnya tidak ada yang namanya abid, yaitu bagaimana kita takutnya buka saja, yang penting niat dari si pengelola itu bukan untuk memberikan hasil dari investasinya, itu sebenarnya membuka untuk potensi orang sebagai melakukan fraud. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena masalah itu kan pribadi nafsina, tapi kalau kita buat yang batasan dan aturan itu yang ingin memitigasi. Karena dalam Islam itu kan saddu dzari'ah. Jangan kita membuka celah untuk membuat orang melakukan kejahatan. Seharusnya itu dibuka, tapi kita harus ada batasan. Mungkin itu saja. Demikian Ustadz Erwin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz Satibi. Ini barangkali pertanyaan terakhir kita Pak Ustadz Faisal. Monggo kalau mau ditanggapi. Silakan Ustadz Faisal. Ustadz Satibi atau Pak Satibi ini nggak ada pertanyaan Pak. Semuanya komentar. Jadi mengenai basah itu cuma beda isinya aja, kontennya. Basah di pikiran saya adalah unsur bisnis, sementara basah versi Pak Satibi ada bisnis dan ada non bisnis. Itu aja. Cuma jadi ketika saya mengatakan tidak basah dari sisi bisnis, tapi dalam waktu sama saya bicara tentang keberkahan yang oleh Pak Satibi dimasukkan dalam basah keberkahan itu. Nah ya itu cuma beda ini aja, beda pengertian tentang mengenai kata basah. Yang lain-lainnya tidak ada Pak, cuma ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu saya ini dari Pak Bayu Wicaksono, mungkin hanya ingin sekedar mau mempertegas saja ya, bahwa iya Pak, fatwa 15 itu dijadikan juga referensi bagi DSN MUI untuk mengeluarkan taklimat yang mengenai pemberian hibah tadi dalam konteks PAID. Betul, oleh DSN itu dijadikan referensi, betul Pak. Jadi Bapak Wahyu tidak perlu lihat fatwa 105 karena fatwa itu sudah dijadikan referensi untuk taklimat tersebut. Jadi gak usah dilihat lagi Pak. Tapi kalau mau dilihat lagi untuk dipahami, silakan. Monggo. Terus kemudian mengenai besaran hibahnya juga mengikuti taklimat UU 209. Ya, jika tidak diatur, ya mengikuti ke sana. Setidaknya hingga detik ini Pak. Setidaknya hingga detik ini. Jadi jangan berpretensi bahwa DSN MUI akan mengeluarkan keputusan yang final dan tidak akan pernah berubah. Tidak.
Jangan pernah begitu. Di dalam sebuah fatwa DSN umum selalu di belakangnya jika terjadi kekeliruan atau perubahan di suatu hari, maka gitu ya. Selalu ada begitu, Pak. Jadi setidaknya hingga detik ini ya seperti itu. Besarannya harus mengikuti taklimat U209. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mengingat keterbatasan waktu, kita akan segera mengakhiri kegiatan bijak fatwa kita kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, apabila masih ada titipan pertanyaan, ini insya Allah Rabu pekan depan tanggal 20, ASI mendapatkan kesempatan untuk diskusi langsung dengan IKNB di Dewan Syariah Nasional. Ini sebenarnya pengaturan jadwal ulang, karena di undangan sebelumnya kebetulan hampir seluruh pengurus inti ASI berhalangan, sehingga waktu itu kita ada kegiatan di luar kota semua, jadi kita nggak bisa hadir, jadi dijadwalkan ulang. Jadi kalau memang masih ada, sebelumnya kita juga minta masukan kepada Bapak dan Ibu sekalian di melalui perusahaan, jadi kalau masih ada mungkin masih bisa kita titipkan. Termasuk tadi pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Faisal bahwa mengenai Ustadz Faisal bilangnya kooperatif ya, kita sebutnya sebagai koasuransi atau kotakaful, itu insya Allah juga termasuk yang akan dibahas di pertemuan pekan depan, termasuk juga PAB, produk asuransi bersama, itu juga merupakan salah satu pembahasan juga. Barangkali dari kami pertama mengucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Faisal atas ilmunya, atas pencerahan, atas tanggapan-tanggapan yang diberikan, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, atas nama Sekretariat Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan kali ini ataupun kegiatan kami sebelum dan sesudahnya ada hal-hal yang kurang pas, kurang pantas, kurang berkenan. Tentunya yang benar sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahan tentu dari kami selaku manusia, dan untuk itu ke depan juga masih akan ada kegiatan-kegiatan ASI yang lain, dan mudah-mudahan bisa semakin menambah kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Dari kami atas nama Sekretariat Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, partisipasi, kontribusi Bapak dan Ibu sekalian. Kembali mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semuanya Bapak dan Ibu, terima kasih. Hatur nuhun semuanya, Haji Erwin, hatur nuhun. Terima kasih Pak Uke. Ya, ini Pak Uke juga berkepentingan nih. Izin live.